Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ARW Tutor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tutorial ataupun cara membuat jadwal pelajaran seperti ini ya. Jadwal pelajaran. Ini contohnya. Seperti ini. Nah, bagaimana untuk cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama sebelum kita membuat ini, kita file dulu ya. Bikin new file. Kayak gini, kemudian kita atur ukuran kertasnya. Kita pakai A4 ya. Terus orientednya kita ubah jadi landscape. Jadi biar lebih banyak muatnya. Kemudian bisa klik insert, terus kita shape, terus kita pilih kotaknya mau yang mana. Misalkan kita pakai ini. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian kita bisa isi teks ataupun bisa pakai ini. Ini kita bisa pakai teksnya. Ini kita bisa taruh tengah ya. Nanti untuk ukuran fontnya dan bentuk fontnya dan lain-lain bisa kita rubah di akhir. Nah, ini Senin. Terus misalkan jamnya ya biasanya 07 kan masuknya sampai 09.00. Pelajaran pertama misalkan bahasa Indonesia. Kita singkat aja ya. Misalkan jam kedua sampai jam 10, biasanya kan istirahat. Ini hanya contoh aja dulu ya. Masalah untuk penempatan jadwalnya ataupun jamnya itu bisa kalian sesuaikan dengan jam kalian di sekolah seperti apa. Tapi intinya tidak akan jauh berbeda seperti ini. Oke, ini misalkan tematika. Nah, seperti ini. Ini kan jelek kelihatannya ya, ada kotaknya gini. Ini bisa kalian hapus saja. Ini kalian klik 2 kali di sininya. Kemudian kalian bukan outline ya. Ini. Shape fill-nya kalian no fill. Nah, ini kan masih ada outline-nya atau garis pinggir tengah hitamnya ini. Kalian bisa klik 2 kali di bagian outline-nya. Terus kemudian kalian hapus outline. Selesai. Nah, kalau untuk kata-katanya bisa kalian perbesar. Misalkan jadi sebesar ini. Kalau kegedean berarti ya kecilin dikit. Misalkan seperti ini. 12 udah ini udah. Ini fontnya, kalau kalian mau yang fontnya bagus tinggal kalian pilih di sini ya. Misalkan kita pakai ini. Nah, kalau untuk besar kecilnya huruf nanti bisa kalian atur-atur aja, maksudnya posisinya mau seperti apa kayak gitu. Nah, ini misalkan kalian mau perbesar kotaknya biar muat banyak, bisa kalian atur. Seperti ini misalkan. Nah, tinggal kalian duplikat aja. Kalaupun emang kalian mau buat bentuk lain, kalian bisa klik insert, terus pilih shape, habis itu cari bentuk yang kalian inginkan. Seperti itu. Nah, untuk untuk pembuatan jadwal itu bisa seperti itu. Jadi tinggal dikasih sini misalkan jadwal huruf kapital semua ya.
jadwal sekolah, misalkan sekolah SDN 1 Kota Tangerang Selatan. Ini bisa kalian taruh tengah, ini juga, jadi biar nggak kelihatan monoton banget gitu loh jadwal yang kalian buat, jadi kelihatan rapi dan enak dilihatnya, juga bisa menambah semangat untuk belajar. Kalau kalian yang pelajar, untuk kalian yang pengen nilai bagus ataupun istilahnya pengen terlihat bagus di depan orang tua kalian, kan bisa membuat seperti ini. Jadi nggak perlu repot-repot kalian belajar desain ataupun harus les desain gitu. Pakai Microsoft Word juga udah bisa. Nah, ini tinggal kalian atur ya posisinya. Kalau kalian mau rubah-rubah, tinggal sama kayak tadi, tinggal pilih shape, kemudian kalian edit aja mau yang mana yang kalian rubah. Nah, ini sudah, tinggal kalian ubah ininya nih. Misalkan kalau kalian mau atur ukuran hurufnya, nah seperti ini. Kita spasi dikit ya, kita enter dikit biar ini nggak keikut. Ya, setiap aplikasi pasti punya kelemahan, kelebihan, dan kekurangan. Sama kayak aplikasi ini juga, dia ada keterbatasan dari si Microsoft Word. Tapi kalau untuk cuma sekolah doang sih nggak jadi soal banget sih, karena kan ini kan buat pribadi juga nantinya. Nah, seperti ini, misalkan kalian mau buat tulisan seperti ini, nah ini tinggal kalian atur aja fontnya, kalian bisa pilih. Misalkan kalian mau bikin seperti ini, atau kalian mau bikin biasa kayak gini, atau kalian mau buat agak miring. Kalau untuk memiringkan huruf, kalian bisa pakai ini ya, italic miring. Nah, seperti ini. Atau bisa Ctrl I, kalian tekan Ctrl terus habis itu tambah I, itu sama. Atau Ctrl bold ya, ini untuk boldnya. Nah, untuk bold ini, ataupun memperhitam, Ctrl B kalau bold kayak gini. Ini karena fontnya memang sudah hitam, ini Arial black, jadi nggak perlu di bold. Tapi kalau mau lihat perbedaannya nih seperti ini, yang Arial biasa, ini kan Arial biasa, ini nggak pakai bold ya. Nah, nggak pakai bold seperti ini, tapi pakai italic ataupun miring. Atau kalian mau pakai garis bawah, pakai Ctrl U ataupun underline. Nih, ini garis bawah, terus habis itu kalian Ctrl B. Nah, seperti ini. Kemudian cara save-nya ya sama, kalian klik file, save as ya, karena kalian kan kalau misalkan baru buat, kalian bisa pakai save. Kalau kalian mau edit datanya itu pakai save as bisa, jadi nggak bertumpuk antara file yang lama dengan file yang baru. Jadi kalau save as itu menduplikat ataupun membuat file baru kayak gitu. Jadi kalau misalkan anggap kalian ngedit jadwal pelajaran, ngeditnya udah ada gitu, datanya udah ada, lebih baik kalian menggunakan save as, jangan menggunakan save. Karena nanti kalau kalian menggunakan save di file tersebut, kalian editnya itu akan tertimpa kayak gitu. Kecuali kalian bikin new file gitu kan, new file, terus kalian save dengan nama baru, itu bisa. Tapi kalau untuk editing, baiknya pakai save as aja kayak gitu. Jadi biar datanya ada dua kayak gitu. Jadi kalau kalian pakai save doang, nggak buat new file, itu akan ketimpa kayak gitu. Ini contoh ya kayak gini ya. Ini kita pakai save as browser, kemudian kita taruh dokumen aja dulu ya. Ini jadwal sekolah kita namain, save. Nah, kita edit nih ya, coba kita edit. Jadi sekolahnya kita hapus dulu. Seperti ini ya perbedaan antara save as dan save. Ini tadi kan pakai save, kita coba save ya. Tadi kan save as,
Sekarang kita pakai save. Kita lihat filenya. Ini kita keluarin dulu yang ini. Udah ya. Nah, kemudian tadi ada di dokumen jadwal sekolah. Dia akan ke save-nya yang sudah kita hapus sekolahnya. Tapi kalau kita mau save as kayak gini, sekolah misalkan, kita save as, itu namanya bisa kita rubah. Ini kan jadwal sekolah nih. Ini file yang saat ini kita buka. Karena kita save as, jadi kita rubah, tambahin 1. Jadi filenya nanti akan ada 2. Jadwal sekolah yang kayak gini, ya kan nih, mana nih? Ini ada filenya, nama filenya. Ini jadwal sekolah yang ada tulisan sekolahnya, dan yang kedua ini nggak kita hapus ya tadi ya. Ini kita hapus dulu deh untuk pembeda. Nah, ini coba kita down save, kita keluarin. Terus yang ini kita keluarin juga, kita buka lagi dari awal jadwal sekolah. Nah, ini kan jadwal sekolah nih yang nggak ada tulisan sekolahnya. Nah, kalau yang ini, yang satu ini ada sekolahnya. Nah, jadi kayak gitu kalau perbedaan save as dan save biasa. Tergantung kalian lagi dipakai buat apa. Kalau misalkan dipakai buat save ya kalian tinggal save aja gitu. Kalau emang kalian nggak mau nyimpan data aslinya. Tapi kalau kalian mau nyimpan data aslinya, kalian bisa pakai save as kayak gitu. Mungkin seperti itu aja untuk jadwal sekolah yang saya buat ataupun tutorial jadwal sekolah ini. Bisa kalian aplikasikan ke berbagai jadwal lainnya dengan gaya dan bentuk seperti apa yang kalian inginkan. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Jika bermanfaat, bantu share video ini ke teman-teman kalian yang tidak ataupun kurang mengerti Microsoft Word. Oke, terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.